Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan nafas kehidupan sehingga kita boleh bersekutu bersama, memuji dan muliakan Tuhan. Dan teristimewa kita akan mendengarkan firman Tuhan yang selalu menguatkan, meneguhkan kita. Walaupun kita masih ibadah online, tidak bertatap muka, tapi tetap kita bersukacita bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak, konsentrasikan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Dengarkanlah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota betengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya kepadanya kita patut dekat kepada Tuhan, karena hanya dialah yang mampu menolong kita dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan. Hanya dekat Allahku. Pujian dengan sungguh-sungguh. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa hanya dengan Allah saja kita mendapat kekuatan baru. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sangat baik bagi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan, tanpa-Mu kami tak mampu berbuat apa-apa. Hari ini kami sangat bersyukur pada-Mu, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah, memuji dan muliakan Tuhan. Teristimewa kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau menolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Semua yang mengambil pelayanan pada hari ini, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Tidak ada damai di dunia ini yang bisa menguatkan dan meneguhkan kita, hanya damai daripada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita masih memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 178, Damai yang Padaku. Diberikan dunia, tak dapat diambilnya pun. Meski susah tempuh, takutku tidaklah, karena damai Tuhanku turun. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanan. Yesus saja ku harapkan. Allah sujud sambil memuji-Mu, olehnya damai-Ku tambah. Duka hilang lenyap, terbit lagi ragu, Yesus Tuhan yang sangat indah. Damai yang diberinya sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan beserta aku sepanjang jalanan. Yesuslah saja ku harapkan. Hanya Yesus harapan kita semua. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini yang terdapat dalam Perjanjian Baru, yang terdapat dalam Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan 28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, ayat pertama dan kedua oleh singer sekaligus bergantian. Jadi jemaat Tuhan yang berada di rumah mengikuti singer. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai dengan 28. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sinai yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang.
Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apabila kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalagi kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarkan dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan dari padang sampai pagi, lalu berlutut dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang keenam mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakarlah, dan apa yang perlu kamu masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempat sampai keesokan harinya, seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada hari, bangsa itu yang keluar memungutnya,
tidaklah mereka mendapatnya. Kita akan baca bersama-sama. Sebab Tuhan itu berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tidak ada Tuhan yang benar, hanya Tuhan Yesus yang kita sembah. Hanya Dialah kekuatan kita dan gunung batu kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Tuhan yang benar. Hanya kepada Dia hati kita tenang. Karena hanya kepada Dia ada pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjalani hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita. Kita memuji Tuhan, pertolongan-Mu. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa hanya pertolongan Tuhan saja yang mampu menolong dan menguatkan kita.
hatiku tenang. Kita akan tenang ketika semuanya kita serahkan pada Tuhan. Kau yang pelihara hidupku, Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau tak memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa hanya dengan Tuhan saja kita tenang. Ku tenang berada Benar, Tuhan. dekatmu. Kaulah Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Suryati Udal. Kepada beliau dipersilakan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Allah yang sangat baik, Allah yang terlalu setia menjaga dan memelihara kami. Bahkan kami percaya bahwa Engkau Allah yang terlalu setia memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu-lah kami mempertaruhkan kehidupan ini. Bahkan ketika kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu, kami memohon agar Tuhan yang memampukan kami untuk dapat memahami dan mengerti firman Tuhan dengan baik, sehingga melalui firman Tuhan ini juga kami boleh dimotivasi untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang telah kita baca dari Keluaran pasal 16 ayat 1 mulai, kita membacanya sampai ayatnya yang sebenarnya sampai 29, tetapi saya tidak akan membacakan ayat ini kembali, namun ada beberapa bagian saja yang akan kita perhatikan dari ayat yang telah kita baca dari Keluaran 16 ayat 1 ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus,
menjadi tema kita pada kesempatan ini, berhenti bersungut. Berhenti bersungut. Bersungut-sungut atau dengan kata lain yang disebut dengan menggerutu, mengeluh, satu ungkapan yang sangat mudah terucapkan oleh kita di saat dalam keadaan seperti yang tidak kita harapkan, seperti yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan ini, sehingga ungkapan bersungut-sungut, menggerutu sangat mudah terungkapkan. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan yang sulit, keadaan sukar. Kalau kita melihat hari demi hari yang kita lewati hari-hari ini, kita merasakan bahwa kita sedang berada dalam keadaan yang sangat tidak enak. Bisa membuat kita merasa khawatir, juga membuat kita merasa ada ketakutan. Dan memang sangat memungkinkan kita berada di dalam posisi, di dalam kondisi orang yang mudah bersungut, mudah menggerutu karena keadaan yang kita alami. Jangan-jangan memang Tuhan mendapati kita seperti orang Israel yang sering menggerutu, yang sering bersungut di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengalami pergumulan, ketika mereka mengalami keadaan kehidupan yang tidak enak bagi mereka. Kita tidak mengerti sejauh mana Tuhan akan mengizinkan kita bahkan diperhadapkan dengan tantangan, persoalan-persoalan, bahkan kesukaran-kesukaran kehidupan ini. Kalau kita memperhatikan orang Israel selama 40 tahun, Tuhan mengajar mereka berada di dalam sebuah proses kehidupan, berada di dalam proses kemurnian iman, proses kerendahan hati, proses pengenalan akan Allah. Bahkan sesungguhnya Allah ingin agar orang-orang Israel benar-benar ada di dalam proses sungguh-sungguh mempercayai Allah dalam kehidupan mereka. Jadi di dalam bagian firman Tuhan yang kita perhatikan dari Keluaran 16 ini, kita melihat mengapa orang Israel selalu bersungut-sungut di dalam kehidupan mereka. Ternyata yang pertama yang dapat menolong kita untuk dapat melihat mengapa mereka bersungut-sungut di dalam kehidupan mereka, yang pertama adalah karena selalu berfokus pada kehidupan jasmani mereka. Karena mereka selalu berfokus kepada kehidupan jasmani mereka. Orang Israel selalu ingin hidup di dalam kepuasaan. Kepuasaan akan makanan, kepuasan akan kehidupan yang mereka alami. Bahkan kalau kita memperhatikan perjalanan kehidupan orang Israel, mereka tidak mau hidup di dalam kesulitan, mereka tidak mau hidup di dalam kesusahan. Sedikit diperhadapkan dengan kesulitan kehidupan, mereka selalu mengeluh, selalu menggerutu. Seringkali orang Israel menempatkan kebutuhan jasmani mereka melebihi keutamaan mereka mencari Allah di dalam kehidupan mereka. Ketika orang Israel selalu berfokus pada masalah kehidupan jasmani mereka, apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan dapat berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk melihat kasih dan kemurahan Allah di dalam kehidupan mereka. Inilah yang pertama yang dapat kita lihat. Memang kalau kita membaca ya, bagaimana orang-orang Israel mengeluh kepada pemimpin mereka, yaitu Musa. Kalau di dalam
ayatnya yang ketiga di sana dikatakan, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Sehingga dalam bagian ini bagaimana orang Israel selalu memfokuskan diri mereka kepada jasmani, kepada apa yang mereka makan, kepada apa yang mereka minum. Kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka menjadi fokus utama mereka. Sehingga ketika mereka di dalam kesulitan, ketika mereka tidak mendapatkan hal itu di dalam kehidupan mereka, mereka mulai menggerutu, mereka mulai bersungut. Bagian yang kedua, mengapa orang Israel selalu bersungut-sungut dalam kehidupan mereka? Yang kedua yang dapat kita lihat adalah karena lebih berfokus pada masalah yang dihadapi. Mereka selalu berfokus kepada masalah yang dihadapi. Sesungguhnya Allah seringkali melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Menyatakan kuasa-Nya dalam bentuk yang tidak dapat dibandingkan dengan hal-hal lain. Terlalu luar biasa Allah melakukan hal-hal yang tidak dimahami, yang tidak dimengerti oleh orang Israel, yang di dalamnya Allah membawa mereka kepada keadaan baik. Bahkan Tuhan selalu menyediakan apa yang mereka perlukan. Tuhan selalu menyertai mereka setiap waktu. Tetapi toh di dalam bagian ini, ketika orang-orang Israel diperhadapkan dengan tantangan kehidupan, dengan persoalan, mereka lebih melihat dari masalah itu. Padahal apa yang Allah lakukan jauh melebihi persoalan yang mereka hadapi. Sehingga mulailah mereka menggerutu, mulailah mereka bersungut. Mengapa mereka harus diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan kehidupan? Mereka selalu memfokuskan hati mereka, hidup mereka kepada apa yang mereka alami, persoalan-persoalan mereka. Lalu yang ketiga yang kita lihat dalam bagian ini, mengapa orang Israel selalu bersungut-sungut di dalam kehidupan mereka? Yang ketiga yang dapat kita lihat, karena kekhawatiran hidup. Mereka selalu khawatir. Kekhawatiran dan ketakutan menjadi bayang-bayang yang menguasai kehidupan mereka. Sehingga selalu khawatir akan hari esok. Apa yang akan mereka makan? Bagaimana nantinya? Kalau kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, ketika Allah melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang Israel, ketika mereka sedang menggerutu, tidak ada makanan. Lalu Musa berkata, "Mengapa kalian bersungut-sungut kepada kami?" Allah yang mendengarkan sungut-sungutanmu itu. Apakah kalian tidak percaya? Tidak memahami bahwa Allah sanggup menyediakan apa yang kalian perlukan. Ketika kita melihat bagian firman Tuhan, memang kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-29 ini, memberikan sebuah pemahaman kepada kita bagaimana orang-orang Israel diperhadapkan dengan sebuah realita kehidupan, tetapi di dalamnya Allah menunjukkan kasih dan kemurahan di dalam kehidupan mereka. Kalau kita membaca dari ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan
dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Apakah orang-orang Israel akan patuh terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka? Sebenarnya kalau kita membaca dari bagian ini, hanya mereka diperbolehkan untuk memungut roti setiap hari itu sesuai dengan kebutuhan mereka setiap hari. Kecuali pada hari yang ke-6, barulah boleh memungut lebih untuk jatah 2 hari. Kalaupun dari hari-hari sebelumnya ada yang mencoba untuk memungut lebih dari kebutuhannya sehari dengan harapan berpikir untuk akan dimakan hari esok, khawatir apakah akan masih disediakan berkat untuk hari esok, apakah akan ada makanan masih untuk hari esok, sehingga orang Israel mencoba untuk mengumpulkan lebih dari apa yang mereka perlukan pada hari yang dimaksudkan. Dan buktinya roti itu menjadi busuk dan berulat. Akhirnya mereka tidak bisa memakannya. Seharusnya dari bagian ini mereka bisa melihat bahwa sungguh mereka harus menjadi pribadi yang mempercayai Allah dalam kehidupan mereka, bahwa Allah pasti akan menyediakan setiap harinya sebagaimana yang dijanjikannya kepada mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel menempatkan kekhawatiran di dalam kehidupan mereka melebihi kemampuan mereka untuk melihat bahwa akankah Allah terus menolong mereka. Ketika ini yang menjadi bagian dari kehidupan mereka, kekhawatiran ini bisa menutup kemampuan mereka untuk melihat kasih dan kemurahan Allah dalam kehidupan mereka. Hal lain yang dapat kita lihat dari pembacaan firman Tuhan ini, bagian B yang kita lihat, bagaimana kita dapat keluar dari keluh kesah dan berhenti untuk bersungut. Kita telah melihat mengapa orang Israel bersungut-sungut dalam kehidupan mereka. Ternyata 3 hal yang bisa kita dapat. Karena mereka berfokus pada kehidupan jasmani mereka. Mereka lebih berfokus pada masalah yang mereka hadapi. Dan karena kekhawatiran kehidupan mereka yang menyebabkan mereka terus bersungut-sungut, menggerutu dalam kehidupan mereka. Mungkin juga bagian ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi bagian yang kedua yang kita lihat, bagaimana kita dapat keluar dari keluh kesah dan berhenti untuk bersungut. Yang dapat kita lihat adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Mensyukuri berkat dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini, satu bagian dari kehidupan kita yang Allah inginkan. Tuhan mau ada kesetiaan kita kepadanya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita ini. Itu yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah, sekecil apapun berkat-berkat yang kita nikmati, yang kita rasakan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan ini, mari kita belajar untuk bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Sehingga akan membawa kita, menjauhkan kita dari hanya berfokus kepada persoalan-persoalan jasmani ini. Bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan akan menolong kita untuk terhindar dari bersungut-sungut dan menggerutu di dalam menjalani kehidupan ini. Lalu yang kedua, bagaimana kita dapat keluar dari keluh kesah dan berhenti untuk bersungut di dalam kehidupan ini. Yang kedua yang dapat kita lihat adalah
berfokus kepada Allah. Berfokus kepada Allah. Kalau kita melihat orang-orang Israel, mereka lebih berfokus kepada kehidupan jasmani mereka. Mereka lebih berfokus kepada masalah yang mereka hadapi. Allah adalah pribadi yang sanggup menolong dalam setiap keadaan. Kita mempercayai itu di dalam kehidupan kita. Berfokus kepada Allah. Selalu mempercayai Dia dalam setiap langkah kehidupan ini. Agar semakin dapat memahami bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan walau sedetik pun. Kalau kita membaca dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari bagian ini dapat menolong kita bahwa sesungguhnya ketika kita berfokus kepada Allah, menyadari bahwa Allah itu selalu ada untuk kita. Sehingga di dalam Ulangan ini sangat memberikan sebuah jaminan kepada kita. Sebab Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Oleh sebab itu jangan takut dan jangan patah hati. Bukankah bagian ini membawa sebuah harapan bagaimana Allah itu terlalu setia kepada kita. Sehingga layaklah kita mempercayai Dia selalu di dalam kehidupan ini. Tidak saja melihat dari persoalan yang kita hadapi, tetapi kita berfokus kepada Dia yang sanggup menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kita. Bagian yang ketiga, bagaimana kita dapat keluar dari keluh kesah dan berhenti untuk bersungut dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah menjadikan Allah kekuatan hidup ini. Menjadikan Allah kekuatan hidup ini. Allah adalah sumber kekuatan bagi kita. Sumber penolong bagi kita. Kita memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini. Baik dalam berpikir maupun dalam berbuat. Memang kita sadari keterbatasan yang ada pada kita. Tetapi kita percaya bahwa di dalam keterbatasan kita inilah Allah justru memberikan kita kekuatan. Allah justru memberikan kita kemampuan sebagai orang-orang yang senantiasa mempercayai Dia di dalam kehidupan ini. Orang-orang yang selalu berfokus kepada Allah. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, tetapi Allah selalu menjadi kekuatan kita untuk menghadapi kelemahan kita. Dari ayat itu dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara sanggup kita tanggung, sanggup kita hadapi, karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi dan menanggung setiap kelemahan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Ketika kita memperhatikan bagian dari firman Tuhan ini, kita boleh mengevaluasi diri. Bagaimana perjalanan kehidupan kita di hadapan Allah. Adakah kita menjadi orang-orang yang selalu bersungut-sungut di dalam kehidupan ini, oleh karena kita tidak sanggup menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan yang kita hadapi di dunia ini. Tetapi kita lupa melihat bahwa Allah sanggup menolong kita. Tetapi pada kesempatan ini firman Tuhan mengajar kita, menolong kita.
Agar kita terhindar dari bersungut-sungut itu, mari kita menjadi orang yang selalu mau bersyukur kepada Allah di sepanjang kehidupan kita. Di dalam menikmati berkat-berkat-Nya. Bahkan percaya bahwa Dia akan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan selalu memampukan kita untuk menghadapi, bahkan menjalani kehidupan ini sampai selama-lamanya. Karena Dia berjanji, Dia akan berjalan di depan kita. Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita, bahkan tidak akan meninggalkan kita. Oleh karena itu dikatakan, jangan takut dan jangan patah hati, karena Aku ada untukmu. Itu yang kita imani dan percayai di dalam kehidupan ini. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita dengar pada kesempatan ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita, mendorong kita untuk menjadi orang-orang percaya yang senantiasa menjadikan Allah bagian dari kehidupan yang kita andalkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena pada kesempatan ini kami boleh merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh mendorong dan memotivasi kami menjadi orang-orang yang sungguh mengasihi-Mu. Tidak saja kami melihat persoalan, tantangan yang kami hadapi di dalam kehidupan di dunia ini. Tetapi biarlah kami boleh melihat bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami ini, kendati pun kami di dalam keadaan yang tidak mengenakan, keadaan sulit, keadaan sukar, ajar kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Ajar kami untuk mempercayai Engkau selalu dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Menolong kami, memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, untuk selalu menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, yang menguatkan dan meneguhkan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan yang kekasih, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Sementara persembahan dijalankan di antara kita semua, kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 165. Ada damai dalam jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, sungguh bagus dan senang. Dari damai dunia sepenuh, ku telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ada lagu dalam jiwaku, seru sekali dan gemar. Karena Yesus memang Rajaku, kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku, waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Doa syafaat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yance Febrion. Kepada beliau dipersilakan. Sebelum saya memimpin untuk doa syafaat, saya membacakan anggota jemaat yang berulang tahun dalam seminggu yang telah berlalu, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan.
Anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran: Norlin Simpson Uluk, Kevin Tan, Novelin Esther Eunike, Dian, Fidelis Hans Christian, Noval Christian, Noval Erikson, Nortinjuk, Novianti Yuni, Archandra Pratama Roben, Novel Andre Christian, Nonce Acang, Nopel Simpson, Elijah Maverick, Bintang Christopher, Novita Yeni Surya Ningtyas, Dr. Veronica, dan Benedik. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan: Bapak Tan Chonglun dan Ibu Meilan Emelda, Bapak Petrus Antono Wijaya dan Ibu Dika, Bapak Fernot Nora Tandilintin dan Ibu Noriana Kilah, Bapak Tommy Sumarson dan Ibu Evita Sakpe Palili. Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, sebab karena kasih setia dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami ada sampai hari ini di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah beri, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam keluarga kami. Terima kasih untuk semua hal yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, suasana yang menyenangkan ataupun juga yang menyusahkan hati kami, baik di saat kami senang, di saat kami sehat, ataupun juga di saat kami mengalami kesusahan, di saat kami mengalami sakit. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang dalam sepekan yang lalu mereka boleh menikmati berkat atas bertambahnya usia kelahiran mereka maupun juga ulang tahun pernikahan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati, menolong dan menopang setiap pribadi yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi, dengan berkat-berkat khusus yang Tuhan siapkan bagi setiap mereka. Mereka yang sekolah diberkati oleh Tuhan, mereka yang bekerja diberkati oleh Tuhan, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan masa depan mereka juga ditolong, diarahkan oleh Tuhan untuk mencapai seperti yang Tuhan tetapkan bagi setiap mereka. Terima kasih juga Tuhan sudah memberkati setiap keluarga, di mana Tuhan telah menyertai beberapa rumah tangga di mana mereka telah menjalani masa rumah tangga mereka dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sampai hari ini mereka juga boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati, sehingga setiap rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka. Pekerjaan mereka diberkati, bahkan dalam setiap kehidupan dan aktivitas dalam rumah tangga mereka, Tuhanlah yang menjadi nahkoda, mengarahkan di dalam jalan Tuhan, bahkan mengarahkan mereka di dalam rancangan-rancangan Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan menyerahkan untuk anggota jemaat yang sakit. Billy Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya,
Iden Usat, Benedik Mesritinus, Maria Mambo, R. Gunawan Sasmito, Dwi Atmolegowo, Yoses Ismunaji, Yoli Sutopo, Minaria Abung, Litat Lewis. Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan setiap pribadi yang Tuhan izinkan untuk mengalami sakit secara jasmani sampai hari ini. Mungkin ada anggota jemaat yang sakit dan tidak terdaftar di dalam bagian ini. Kami berdoa dan menyerahkan, Tuhan kiranya hadir dalam hidup mereka, memberi kekuatan secara iman agar tubuh mereka yang lemah tetapi iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan, agar mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan kalaupun sampai hari ini mereka masih dirawat oleh keluarga mereka ataupun juga dirawat di rumah sakit, kami berdoa kiranya kuasa Tuhan dinyatakan melalui dokter, melalui perawat, ataupun juga obat-obat yang dikonsumsi, agar melalui sarana ini proses penyembuhan dari Tuhan dinyatakan kepada setiap mereka. Beri kekuatan kepada mereka Bapa, agar mereka tetap kuat menanggung rasa sakit yang Tuhan izinkan untuk mereka alami. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa lembaga pelayanan, Mission Aviation Fellowship. Kami berdoa dan menyerahkan untuk penerbangan MAF yang Tuhan izinkan hadir di Kalimantan Utara. Kami berdoa Tuhan memberkati agar pelayanan MAF yang selama ini boleh berjalan dengan baik akan terus dipakai oleh Tuhan untuk melayani secara sosial melalui penerbangan yang ada sampai hari ini. Berkati jajaran pemimpin MAF, setiap anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam pelayanan di MAF, Tuhan kiranya memberkati. Seluruh karyawan Tuhan kiranya memberkati. Bahkan pesawat yang ada sampai hari ini Tuhan juga kiranya memberkati, agar sarana ini dapat dipakai sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan untuk digunakan pelayanan sosial, untuk melayani penerbangan bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk Yayasan Pintu, Tuhan memberkati. Kami percaya bahwa Yayasan Pintu ini telah ada semua dalam rancangan Tuhan. Memberkati juga Kartidaya, agar setiap bagian yang akan dikerjakan mereka dapat melakukannya dengan baik. Seluruh pengurus yang ada diberkati Tuhan, dimampukan Tuhan untuk mengelola yayasan ini sehingga bisa eksis sampai hari ini dan bisa melaksanakan tujuan utama dari pendirian lembaga pelayanan ini. Kami berdoa dan menyerahkan juga untuk lembaga penerbit Kalam Hidup. Tuhan kiranya memberkati. Pimpinan dan seluruh staf yang ada Tuhan kiranya menolong, agar mereka bisa bekerja dengan baik, agar mereka bisa melayani dengan baik, agar mereka bisa melakukan setiap bahagian dalam penerbitan buku-buku ataupun juga sarana yang lain. Tuhan kiranya memberkati. Tuhan menolong dan campur tangan sehingga apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Bahkan distribusi dan penjualan untuk hasil dari terbitan Kalam Hidup, Tuhan kiranya menolong, sehingga apa yang mereka terbitkan dapat terjual dengan baik dan mereka boleh terus berkembang dengan baik dan bahkan dalam rancangan-rancangan yang terbaik dari Tuhan untuk penerbit Kalam Hidup. Hanya kepada Yesus ada kedamaian. Begitu banyak tantangan yang akan kita hadapi ketika Tuhan masih kita izinkan hidup di dunia ini. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus,
marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita memuji Tuhan, hanya Yesus jawabanku. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Allah yang sudah menyertai dan memimpin kami sehingga ibadah pada hari ini dari awal hingga berakhir dengan baik. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada setiap pribadi hamba-hamba Tuhan yang telah memberi diri dalam melayani di hari ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan akan diberkati dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam setiap rumah tangga,
diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam pendidikan, bahkan setiap bahagian yang dikerjakan, dilakukan di dalam nama Yesus Kristus akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau dengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saleh-salehnya masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Surga dan bumi, pujilah Allahku sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk mengambil saat teduh sejenak untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan yang sudah berikan pada kita. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang di rumah, tetap sehat-sehat. Shalom.